siang, pagi menjelang siang tentunya berjumpa kembali dalam program khusus atau spesial dalam satu pendidikan di 107,8 1 FM di informasi sehat cerdas bermedia. Dan tentunya juga semoga semua rencang satu yang lagi stay tune di 107,8 1 FM ini semoga kabarnya pada baik atau sehat, tidak kekurangan suatu apapun pada hari ini. Dan tentunya kabar ya buat siswa atau siswi daripada SMPN 1 Cisarua juga, semoga adik-adik semuanya pada sehat di hari ini. Dan tentunya senang sekali juga kita atau kami juga pada kesempatan ini bisa memfasilitasi daripada program BDR atau belajar dari rumah atau belajar di Satuhu, program luring ini dalam dunia pendidikan khususnya yang seperti kita tahu sudah beberapa bulan atau beberapa banyak atau beberapa lama juga kita anak-anak sekolah atau anak-anak juga adik-adik sekolah belum bisa bertatap muka atau kegiatan belajar mengajar di sekolah belum bisa bertatap muka karena memang ini wabah COVID-19 yang tentunya sangat memprihatinkan bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita selalu berdoa dan berharap agar wabah dan daripada COVID-19 ini segera berakhir dan pada akhir dalam dunia pendidikan khususnya bisa bertatap muka kembali di sekolah dalam kegiatan belajar mengajar. Dan tentunya juga siaran ini bisa langsung didengarkan melalui live streaming kita di baik di khususnya di klikradio.net Satuhu, dan untuk streaming, tapi untuk review nantinya bisa dilihat juga dalam channel YouTube kita di Satuhu channel tentunya untuk mereview ataupun bagi siswa dan siswi yang ketinggalan ataupun harus mereview kembali dari mata pelajaran yang harus dipahami tentunya. Dan dalam kesempatan siang hari ini saya juga sudah hadir dari SMPN 1 Cisarua, ini ibu-ibu guru yang energik, yang sehat tentunya untuk hari ini. Ya, selamat siang Ibu. Ya, Adi, tolong dipakai aja dulu ya. Selamat tentunya ini selamat datang dan terima kasih banyak buat ibu-ibu yang betul energi kayaknya nih. Semuanya pada sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Syukur ya. Yang pertama ini sudah tidak, dan juga memang ini bagi saya sendiri adalah ibu yang sangat berjasa lah ya bagi saya sendiri, dan pernah sama beliau ini untuk mata pelajaran dulu. Ya, dan tentunya ini bersama ada Ibu Sri nih. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah baik juga. Ini yang satu lagi nih Ibu. Ya. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah. Sehat. Itu yang paling penting Bu ya. Kita sehat dulu sekarang dalam pandemi COVID-19 ini, dan mudah-mudahan kita semuanya juga pendengar juga siswa-siswi kita, orang tuanya, semuanya kita termasuk ibu dan bapak guru juga semuanya pada sehat, itu yang paling penting. Dan memang prihatin sekali Bu ya, kita karena belum bisa bertatap muka. Betul. Untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan siswa dan siswi kita ya. Dan mungkin untuk hari ini Ibu Sri dan juga Ibu Neneng juga akan ini membawa materi pelajaran untuk saat ini adalah prakarya untuk kelas 9. Kelas 9 dan kelas 7. Kelas 7 dan kelas 9 boleh. Dan tentunya juga sekali lagi nanti sekarang juga buat adik-adik siswa dan siswi juga di SMPN Cisarua ini kelas 7 dan kelas 9 khususnya bisa menyimak langsung melalui streaming ataupun di frekuensi kita di 107,8, dan nantinya juga bisa mereview melalui satu channelnya atau YouTube channelnya di satu channel tentunya. Baik Ibu, silakan dimulai ya, dan untuk opening juga mungkin Ibu akan menyapa siswa dan siswi kita juga di sekolah yang di rumah gitu Bu. Ya, silakan. Iya. Terima kasih ya Mas. Salam jumpa anak-anak kelas 9 dan kelas 7. Hari ini kita bertemu di dalam PJJ melalui siaran radio, melalui Radio Satuhu. Terima kasih untuk fasilitas yang sudah disiapkan. Dengan Ibu Sri Rayani kita akan bahas prakarya kelas 9 dan nanti kelas 7 bersama Ibu Neneng ya. Tentunya kami berdua berharap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan dalam keadaan semangat yang tidak pernah kendor ya.
Anak-anak, pada kesempatan kali ini tentunya Ibu akan bahas materi yang sesuai dengan daring kita, jadwal daring kerajinan bahan keras. Dan materi tersebut sudah ada pada tangan kalian semua, di buku kalian semua. Kalian bisa buka di tugas 5 ya. Tugas 5 kerajinan bahan keras itu mengenai lukis kaca. Sebelumnya Ibu mundur sedikit, mengulas dulu karena untuk kelas 9 ini pertemuan pertama. Jadi kerajinan bahan keras itu dibagi dalam 2 kelompok. Kebetulan yang pertama sudah kita selesaikan pada saat PTS kemarin. Kerajinan bahan keras alam dan kerajinan bahan keras buatan, ya. Kita tidak lupa bahwa kerajinan bahan keras itu ada 5 macam bahan yang akan kita pelajari dan sudah kita pelajari. Yang sudah kita pelajari adalah kayu, bambu, dan rotan. Dan mulai Oktober ini kita memasuki materi kerajinan bahan keras buatan. Kerajinan bahan keras buatan ini ada 2 poin. Yang satu dari kaca dan yang kedua dari logam. Untuk itu kita bahas yang pertama dulu, yang kerajinan dari kaca. Atau untuk lebih detailnya, kalian boleh buka bukunya masing-masing dan sambil menyimak, sambil mendengar, sambil dibuka bukunya, kita samakan langkah kita bersama. Apa yang mau kita pelajari dari kerajinan bahan keras buatan ini? Ya, baik. Kerajinan kaca itu biasanya tentu dilakukan di media kaca. Nah, media kaca itu contohnya banyak. Bisa pada kaca cermin, bisa pada media kaca yang berupa gelas, bisa berupa mangkuk, bisa berupa piring, bisa berupa piranti makan yang lain, ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kerajinan kaca? Kerajinan kaca adalah kaca tersebut bisa dilukis, ya. Kaca tersebut bisa dilukis, itu yang disebut dengan kerajinan kaca. Nah, kalau begitu lukis kaca itu apa ya? Lukis kaca adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca. Yang kita tahu selama ini kalau melukis di atas kanvas. Nah, adakah bedanya melukis di kaca dengan di kanvas? Tentu beda. Melukis di kaca ada tingkat kesulitan yang berbeda. Kenapa? Karena media ini licin. Jadi kita perlu punya trik-trik khusus bagaimana caranya. Ya, sekali lagi berbeda dengan melukis di atas kanvas. Gaya lukisan yang sering digunakan adalah dekoratif. Karena lukisan dibuat dengan banyak elemen hiasan pada setiap ornamen yang digunakannya. Itu untuk cara melukisnya atau membuat gambarnya. Lalu kita lihat dari segi pewarnaan. Pewarnaan yang sering digunakan pada lukis kaca kecenderungannya transparan. Sehingga kalau digunakan sebagai penghias ruangan bisa menjadi tembus pandang, ya. Oke. Lukis kaca berkembang di berbagai wilayah Indonesia yang masyarakatnya dikenal sebagai penghasil lukis kaca adalah atau kota-kota tertentu yang punya lukis kaca yang sudah terkenal dan dikagumi banyak orang itu yang berasal dari Cirebon, dari Jepara, ya. Lukis kaca itu bisa kita kenal juga di beberapa bangunan, seperti di bangunan gereja, di bangunan masjid, atau bahkan di rumah-rumah tinggal. Tujuannya adalah sebagai memperindah ruangan. Salah satu contohnya atau contoh konkretnya, kalau kalian pernah memperhatikan rumah, jendela,
atau bidang-bidang lain suka ada kaca yang kok beda ya dengan kaca yang biasa. Nah, itu yang disebut dengan lukis kaca, atau ada juga yang menyebutnya dengan kaca patri, ya. Selain lukis kaca, disebut juga kaca patri. Apa bedanya dengan kaca patri? Walaupun nanti yang kita akan kerjakan adalah lukis kaca. Kalau kaca patri itu biasanya di antara warna dengan warna diberi warna yang tegas untuk membedakannya. Seperti ada warna hitam, ada warna emas, dan ada warna perak. Ya, jadi lukis kaca maupun kaca patri terdapat garis luarnya atau outline-nya. Ya. Lalu kalau kita mau mengerjakan lukis kaca, di mana cocoknya kita mengerjakannya? Kembali ke pertanyaan awal tadi, di media yang kita jumpai, apapun yang kita pilih bisa, ya. Entah itu lurus kacanya, atau entah itu cembung, entah itu cekung, itu bisa. Yang penting dia dari kaca. Nah, untuk kelas 9, saya berencana untuk pelajaran selanjutnya kita akan melukis kaca di gelas, ya. Gelas yang akan kita gunakan adalah gelas tinggi. Gelas tinggi artinya gelas tinggi dia lebih dari gelas standar, isinya lebih dari 250 ml. Kemudian yang ada pegangannya. Kita akan melukis di sana untuk semua kelas, ya. Tolong diperhatikan. Jadi mulai dari sekarang boleh disiapkan. Ada cari-cari di rumah gelas yang tinggi yang bisa nanti dipergunakan. Nah, jangan lupa sebelum kita melakukan praktek kita selalu mengawali dengan perencanaan. Kalian tahu langkah-langkahnya. Perencanaan akan selalu diawali dengan menuliskan bahan yang digunakannya apa. Kemudian kalian akan menuliskan alat yang dipergunakannya apa. Kalau dalam lukis kaca mungkin bahannya tentunya gelas kaca. Kemudian alat yang digunakannya sudah ada di buku, ya, tinggal dicek ulang. Alat yang dipergunakan kita bisa mulai dengan pena. Kita bisa mulai dengan pisau kertas. Kita bisa tambahkan dengan kertas. Kertas ini digunakan untuk rancangannya. Kemudian yang terakhir tentu kita menggunakan kuas. Lalu jangan lupa selalu menyiapkan lap, karena bila ada bidang-bidang yang kita salah, misalnya menorehkan kuasnya, itu harus segera dihapus. Kalau tidak kering, kalau sudah kering justru lebih susah mengatasinya, ya. Jadi saya ulang, untuk bikin perencanaan, yang pertama kita mulai dengan bahan. Kalian bisa menyebutkan bahan yang kalian gunakan apa. Kemudian alat yang dipergunakan dirinci satu persatu. Ya, selalu untuk perencanaan dampingi pekerjaan kalian dengan buku. Kemudian kalau sudah sampai di alat, poin yang ketiga adalah langkah kerja. Langkah kerja bisa mulai dengan nomor 1, siapkan alat dan bahan, dan seterusnya. Tidak saya bahas semua di sini, ya. Waktu kita tidak akan cukup satu persatu, tapi kalian bisa bercermin dari perencanaan yang sebelumnya, mengacu dari perencanaan yang sebelumnya. Kemudian setelah langkah kerja, yang terakhir jangan lupa sertakan sketsa. Artinya, kenapa harus ada sketsa? Ya, supaya pekerjaan kalian lebih rapih, lebih tertata, dan lebih bertujuan. Jadi ketika akan melakukan pekerjaan ini, kalian sudah tahu yang mau saya buat apa. Jangan sampai ketika di sketsa membuatnya batik Cirebon, pas jadinya jadi batik Jogja. Itu tidak akan terjadi kalau kalian punya perencanaan. Jadi saya ingatkan dari sekarang, sebelum ke praktek, kita selalu mulai dengan perencanaan. Ya, anak-anakku? Ya, nanti kalian bisa padukan dengan materi yang ada pada buku catatan kalian masing-masing.
Yang terakhir tapi tidak kalah pentingnya, kalau mau bikin lukis kaca kita mulai dari mana sih? Oke, untuk membuat lukis kaca kita mulai dari satu, membuat gambar. Ya, nanti kita tentukan berapa kertas yang kita pakai, ukuran panjang kali lebarnya. Kita membuat gambar dulu pada kertas tersebut. Gambarnya, temanya nanti kita bicarakan pada grup kelas kita masing-masing, ya. Kemudian kita menggambar pada kertas tersebut dengan menggunakan pensil. Kita gambar dengan menggunakan pensil, hati-hati. Kenapa masih pakai pensil? Karena bila ada bagian yang kurang tepat, bagian yang kurang rapi, bagian yang salah, itu masih mudah untuk dihapus. Ya. Setelah kita selesai menggambar, membuat rancangan dengan menggunakan pensil, sudah tidak ada bagian yang salah, gambar tersebut kita pertebal dengan menggunakan spidol. Tentunya spidolnya yang spidol kertas saja ya, yang kecil, bukan spidol yang besar. Kita pertebal dengan menggunakan spidol. Sudah sampai di sana, gambarnya sudah jadi. Lalu gambar tersebut nanti kita akan masukkan ke dalam media yang mau kita gunakan sebagai lukis kaca. Kita masukkan ke sana, lalu dari bagian dalam ada bagian kertasnya, dari bagian luar sekarang kita menciplak gambar yang sudah kita pertebal dengan spidol tadi. Nah, sekarang kita menciplaknya dengan apa? Kita menciplaknya dengan pena. Karena kalau dengan spidol kecil nanti kena tangan, terhapus, hilang lagi. Dengan pena atau dengan pen yang khusus menggunakan untuk gambar, atau istilahnya drawing pen, ya, yang khusus untuk gambar. Itu dia tidak akan hilang di kaca. Nah, berarti sekarang kita sudah punya kaca yang sudah bergambar sesuai dengan sketsa kita. Kalau sudah demikian, baru kita mulai dengan cat dan kuas. Kalian untuk mempermudah bisa nanti diberi tanda, misalnya diberi tanda K itu untuk kuning, diberi tanda M untuk merah. Jadi kalian tinggal menutup bidang tersebut dengan warna-warna yang sudah kalian tuliskan. Kalian bisa tutup bidang-bidang tersebut dengan warna yang sudah kalian tentukan, ya. Cat yang digunakannya apa? Bisa menggunakan akrilik. Lalu kuasnya tergantung. Kalau bidangnya besar, gunakan kuas yang agak besar. Tapi kalau bidangnya kecil, seperti misalnya tangkai daun itu kecil sekali, gunakan kuas yang sangat kecil. Begitu, ya. Nanti kalau sudah selesai, kita mulai dari bidang 1, bidang 2, bidang 3, sampai gambar yang kita akan selesaikan itu tertutup semua dengan cat. Jadi, lukis kaca itu selesai ketika media sudah tertutup dengan cat semuanya. Dan tentunya gambarnya sesuai dengan sketsa yang sudah ada di perencanaan kita. Bisa dipahami? Itu panduan yang bisa saya berikan melalui siaran radio ini. Kalian bisa padukan dengan materi yang sudah ada di buku kalian masing-masing. Dan nanti untuk prakteknya, untuk pelaksanaannya, kita bertemu di grup kelas dalam PJJ secara daring. Kalau ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan di grup. Dan saya yakin PJJ ini akan menjadi lancar ketika kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan penuh disiplin. Ya, saya titip pada kalian semua, PJJ ini menjadi lancar dengan kerjasama semua. Kerjasama di antara kita. Kuncinya tanggung jawab dan disiplin. Demikian materi prakarya kelas 9 saya titipkan. Yang disampaikan hari ini, anak-anak yang mendengarkan secara langsung boleh langsung membuat resumenya di buku masing-masing menjadi tugas ke-7.
Nanti untuk waktu pengumpulannya saya informasikan selanjutnya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan lupa disiplin dan tanggung jawab. Sampai ketemu dengan Ibu Sri. Terima kasih sudah jumpa sejenak, dan kita akan bertemu di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Selamat siang anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ibu banggakan, kelas 7, siswa-siswi SMP Negeri 1 Cisarua. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di PJJ melalui siaran radio 1HU. Pada kesempatan ini, Ibu tidak akan memberikan materi yang baru karena masih sama materinya dengan minggu kemarin, yaitu mengenai macam-macam sulaman, macam-macam tusuk hias, bahan dan alat untuk membuat tusuk hias. Nah, ada beberapa dari kelas-kelas kalian sudah mengumpulkan dan sudah Ibu nilai melalui GC. Tapi masih banyak juga kalian yang belum mengumpulkan. Untuk itu, pada kesempatan ini Ibu tidak akan memberikan materi yang baru. Silakan kalian selesaikan materi tentang sulaman dan tusuk-tusuk hias yang belum menyelesaikan. Dan langsung saja kalau sudah kalian kerjakan, kirimkan melalui GC. Dan bagi anak-anakku yang Ibu banggakan yang sudah menyelesaikan, itu silakan kalian bisa melihat materi-materi sebelumnya, atau kalian boleh mengerjakan pelajaran-pelajaran lain kalau materi yang Ibu sudah selesai. Anak-anakku, bagi yang belum selesai, sekilas akan Ibu uraikan mengenai macam-macam sulaman materi minggu kemarin. Sulaman itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sulam datar. Yang dimaksud dengan sulam datar yaitu sulaman rata pada permukaan kain. Kemudian yang kedua ada sulaman terawang, yaitu sulaman yang hasil sulamannya berlubang-lubang seperti menerawang di permukaan kainnya. Dan yang ketiga ada sulam timbul, yaitu sulaman yang membentuk tekstur di permukaan kain sesuai dengan motif yang dibuat. Kemudian macam-macam tusuk hias. Tusuk hias itu macam-macam, ada yang dinamakan tusuk jelujur, ada tusuk tikam jejak, ada tusuk silang, ada tusuk planel, ada tusuk peston, ada tusuk rantai, ada tusuk benang atau melekatkan benang, dan juga ada tusuk batang. Nah, di antaranya untuk macam-macam tusuk hias itu seperti itu. Kemudian yang terakhir, bahan dan alat yang digunakan. Untuk membuat sulam dan tusuk-tusuk hias itu alatnya sama. Di antaranya ada jarum tangan, ada gunting, ada pendedel, dan macam-macam benang. Tentunya benangnya benang yang khusus untuk membuat tusuk-tusuk hias atau sulaman. Kemudian yang terakhir adalah alatnya tadi sudah, bahannya diantaranya juga kain. Kainnya itu macam-macam, bisa kain polos, bisa kain streaming, bisa juga kain yang bermotif. Itu tergantung daripada nanti kita membuat perencanaannya seperti apa.
disesuaikan dengan perencanaannya. Nah, kiranya Ibu sampaikan bagi mereka-mereka yang belum menyelesaikan materi yang minggu kemarin, itu diantaranya seperti itu. Ibu mohon segera selesaikan, jangan menunggu lama-lama lagi, karena masih banyak lagi tugas ke depan menunggu. Jadi tolong segera selesaikan, kirimkan melalui GC, dan insya Allah Ibu akan langsung menilainya. Nah, pada kesempatan ini juga Ibu mulai minggu depan itu materi kelas 7 dan kelas 8 itu akan disamakan, yaitu materi yang berhubungan dengan COVID-19. Ibu pilih yaitu tentang pembuatan masker. Tugasnya perorangan, yaitu membuat masker dengan model yang bebas. Dan untuk bahan sudah Ibu siapkan di sekolah. Kalian tinggal mengambil ke Ibu, disesuaikan dengan jadwal yang Ibu buat nanti. Sesuai dengan jadwal yang Ibu buat nanti, karena Ibu mengajar 15 kelas, Bu Sri, jadi satu harinya 5 kelas. Jadi nanti Ibu ambil 3 hari, hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 untuk kelas 7G, waktunya jam 8 sampai jam 8.30. Untuk kelas 7D 8.30 sampai jam 9. Untuk kelas 7F 9 sampai 9.30, dan untuk kelas 7B 9.30 sampai jam 10. Dan yang terakhir di hari Senin untuk 7I jam 10 sampai 10.30. Kemudian untuk hari Rabu, jadi Selasanya tidak ada, hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 itu dari jam 8.30 sampai jam 9 7C, jam 9 sampai jam 9.30 7J, 9.30 sampai jam 10 7A, jam 10 sampai 10.30 7E, dan jam 10.30 sampai jam 11 itu 7H. Kemudian yang terakhir hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 jam 8.30 sampai jam 9 kelas 8A, jam 9 sampai 9.30 8B, jam 9.30 sampai jam 10 8C, jam 10 sampai 10.30 8D, jam 10.30 sampai jam 11 8E. Nah, itu jadwal untuk pengambilan bahan untuk pembuatan masker. Diharapkan kalian datang tepat waktu dan sesuai dengan jam atau jadwal yang telah ditentukan. Kemudian juga kalian jangan khawatir, nanti akan Ibu share di grup kelas kalau kalian lupa, karena ini masih untuk minggu depan. Dan Ibu akan kasih waktu selama 2 minggu, 2 pertemuan. Jadi silakan kalian nanti kerjakan di rumah, kemudian dikumpulkan, nanti Ibu tentukan lagi waktunya dan jadwal jamnya juga. Karena sekarang kita tidak bisa bergerombol banyak-banyak karena masih dalam situasi COVID-19 belum berakhir. Mudah-mudahan kita jangan lupa selalu berdoa, mudah-mudahan saat-saat ini COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Amin. Kemudian juga anak-anakku yang Ibu banggakan, kiranya untuk kali ini sekian saja dari Ibu. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, kemudian juga selalu jaga jarak, protokol kesehatan selalu dipakai, dan selalu berdoa.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih sama-sama Mas buat Radio Satuhu atas kerjasamanya. Terima kasih juga dan Ibu. Semoga kita diberikan selalu kesehatan itu yang pertama ya. Amin. Dan ini wabah COVID-19 ini segera berakhir untuk di Indonesia ini agar kita bisa lah cepat bertatap muka kembali dalam kegiatan belajar kegiatan belajar dengan siswa-siswi kita yang kita cintai tentunya. Ya, rencana satu semua, dan tentunya di acara program Luring untuk hari ini dari SMPN 1 Cisarua khusus untuk kelas 9 dan kelas 7 tadi udah bersama Ibu Sri Rayani untuk prakarya kelas 9, dan yang kedua Ibu Neneng juga untuk kelas 7, dan tentunya kita akan ketemu lagi dalam program Luring selanjutnya. Dan kami atau saya sendiri Denny dari yang bertugas dari Jalan Kuala Nama Story atas nomor 361 bersama 107,8 mengucapkan banyak terima kasih, dan jangan kemana-mana. Setelah pas acara ini juga masih ada mungkin program yang lainnya, dan lainnya kita yang bertugas mengucapkan undur diri dan pamit bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.